Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baitu Sembada, mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf, prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan mempresentasikan e-commerce mengalami kebocoran satu data akibat serangan SQL injection. Perkembangan e-commerce yang sangat pesat membuka peluang besar bagi bisnis digital, namun juga meningkatkan resiko serangan fiber seperti SQL injection yang dapat menyebabkan kebocoran data pelanggan, sehingga diperlukan penerapan standar keamanan informasi atau ISO ICE 27001 dan kerangka data kelola IT COVID untuk memastikan pencegahan, pengelolaan, dan evaluasi insiden berjalan efektif. Untuk yang pertama, ISO atau ICE 27001 kontrol yang bisa mencegah. Dalam standar ISO atau ICE 27001, beberapa kontrol relevan untuk mencegah serangan SQL injection. Di antara lain, yang pertama ada keamanan dalam pengembangan sistem. Terus mewajibkan seluruh coding praktik dan code review dan pengujian keamanan aplikasi presentation test. Yang kedua ada proteksi terhadap perangkat lunak berbahaya. Proteksi ini adalah penerapan atau IDS atau IPS untuk mendeteksi pola serangan SQL injection. Terus yang ketiga ada kontrol akses pengguna, berupa menerapkan prinsip less privilege, membatasi hak akses ke database hanya untuk pihak yang berwenang. Terus yang keempat ada perlindungan data pribadi, menggunakan ekspresi agar data pelanggan tetap aman meskipun sistem ditembus. Intinya ISO 27001 fokus pada standar keamanan teknis dan prosedur agar serangan bisa dicegah sejak awal. Yang kedua ada COVID, penilaian dan respon manajemen. Kerangka COVID memberikan panduan pada kelola IT dan manajemen risiko. Dalam kasus ini berafiliasi adalah yang pertama ada EDM 05, Ensure Governance of Security. Manajemen harus memastikan keamanan IT selaras dengan tujuan bisnis. Yang kedua ada APO 1313, Manage Security, membuat kebijakan keamanan yang jelas, misal tentang enkripsi dan coding standar. Terus ada yang ketiga DSS 02, Manage Incident, menyediakan insiden response plan agar insiden SQL injection ditangani cepat dan tepat. Terus yang keempat ada MAA 03, Monitor, Evaluate, and Access Compliance, mengevaluasi efektivitas kontrol keamanan pasca insiden dan memastikan kepatuhan regulasi. Intinya COVID membantu manajemen menilai risiko, merespon insiden dengan sistematis, serta melakukan evaluasi jangka panjang. Yang ketiga ada pembelajaran untuk bisnis digital lainnya. Yang pertama, penting pengujian keamanan aplikasi, protection test, dan vulnerability scan secara berkala. Terus terapkan ekspresi dan kontrol akses untuk perlindungan database. Memiliki ident responsive plan agar siap menghadapi serangan. Terus selanjutnya edukasi developer dan tim tentang praktik pure coding. Terus yang kelima ada jangan hanya fokus pada teknologi, tetapi juga harus fokus pada tata kelola dan manajemen resiko. Yang keempat
Ada strategi kombinasi ISO dan COBIT implementasi efektif. Strategi yang pertama, gunakan ISO 27001 untuk yang pertama menentukan standar kontrol keamanan teknis, firewall, IDS, enkripsi, score coding. Terus yang kedua ada gunakan COBIT untuk menentukan tata letak, kelola, kebijakan, manajemen risiko, dan evaluasi keamanan secara berkelanjutan. Terus yang ketiga ada implementasi efektif yang dilakukan dengan yang pertama ada menyatukan tim keamanan ISO dan manajemen risiko atau COBIT. Terus yang kedua ada mengintegrasikan technical control dengan Governance Framework. Yang ketiga melakukan audit rutin untuk memastikan sistem aman secara teknis dan manajerial. Berikut kesimpulan dari presentasi di atas. Kasus kebocoran data 1 juta pelanggan akibat serangan SQL injection pada e-commerce menunjukkan bahwa serangan cyber dapat menimbulkan dampak serius terhadap kepercayaan pelanggan, kerugian finansial, risiko hukum. ISO atau IEC 27001 memberikan panduan teknis melalui kontrol keamanan seperti secure coding, enkripsi, terus pembatasan akses, dan pengujian sistem untuk mencegah insiden. Sementara itu, COBIT memastikan data kelola, penilaian risiko, serta merespon insiden dilakukan secara sistematis oleh manajemen. Bagi bisnis digital lainnya, pelajaran penting adalah bahwa keamanan tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal tata kelola dan manajemen risiko. Dengan mengkombinasikan ISO atau ICE 27001 dan COBIT atau manajerial, perusahaan dapat membangun perlindungan yang lebih komprehensif, efektif, dan berkelanjutan terhadap ancaman cyber. Berikut sumber-sumber yang saya ambil. Baik, terima kasih. Saya ucapkan untuk presentasi kali ini hari ini semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.